Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila untuk jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran pada video kali ini yaitu tentang melestarikan keberagaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran di materi kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan makna tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia, menganalisis keberagaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia, menjelaskan pengaruh tradisi, kearifan lokal, dan budaya di berbagai bidang, serta upaya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, kearifan lokal, dan budaya, khususnya terkait dengan bahasa, seni, sastra, musik, upacara kelahiran, upacara kematian, serta naskah. Pada materi kali ini, kita akan membahas apa yang disebut dengan tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Tradisi merujuk pada kebiasaan, adat, atau praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi seringkali berbentuk aktivitas yang dilakukan secara berulang dan menjadi bagian dari identitas budaya suatu daerah. Adapun ciri dari tradisi, yang pertama, sifatnya dinamis tetapi cenderung stabil karena diwariskan. Yang kedua, biasanya berwujud ritual, perayaan, pakaian adat, seni pertunjukan, hingga makanan khas. Contohnya ada upacara ngaben di Bali, tari saman di Aceh, atau adat nyandran atau nyekar di Jawa. Selanjutnya ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, atau cara hidup yang berkembang dan dianut oleh suatu komunitas sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Cirinya, yang pertama, berbasis nilai, norma, atau panduan hidup. Yang kedua, merupakan hasil pemikiran masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Bentuknya ada dua, ada yang berbentuk nyata, ada juga yang tidak berwujud. Yang berwujud nyata merupakan hasil dari pengetahuan, contohnya seperti cagar budaya, patung, senjata tradisional, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud tidak terlihat tetapi diyakini keberadaannya. Contohnya ada cerita rakyat, bahasa, filosofi, dan nilai hidup. Berikut adalah contoh dari bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud, khususnya filosofi dan nilai hidup. Di Jawa ada filosofi urip kudu irup, di Bali ada filosofi trihita karana, di Jawa Barat ada cager, bager, bener, singer, dan pinter. Berikut adalah tabel perbedaan antara tradisi dan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu tentang budaya. Menurut E.B. Taylor, budaya adalah pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia. Menurut Kucataraningrat, ada 7 unsur budaya. Ada bahasa, pengetahuan, organisasi sosial dan kekerabatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia, ada 5 faktor. Yang pertama adalah status sosial masyarakat. Status sosial masyarakat sangat mempengaruhi tradisi dan budaya karena menunjukkan pembagian peran dan tingkatan dalam komunitas. Yang kedua yaitu sejarah, di mana sejarah Indonesia yang kental akan kerajaannya ataupun sejarah penjajahannya sehingga mampu mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Adapun nilai religi, nilai ini juga menjadi
panduan masyarakat untuk berperilaku yang menjadi sebuah budaya. Yang keempat ada kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia juga membuat keberagaman seperti mata pencarian ataupun pakaian dan lain sebagainya. Berikutnya ada kondisi geografis. Kondisi geografis di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga ini sangat mempengaruhi keberagaman baik tradisi, kearifan lokal dan budaya juga di Indonesia. Berikutnya yaitu kekayaan tradisi, kearifan lokal dan budaya di Indonesia. Ada banyak sekali contoh dari tradisi, kearifan lokal maupun budaya yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh dari tradisi, kearifan lokal dan budaya khususnya pada suku pedalaman. Ada suku Kajang Amatoa di Sulawesi Selatan. Tradisinya ada ritual andingi. Kearifan lokalnya ada pasang rikajang atau petua atau ajaran leluhur. Rumah adatnya namanya bola soba. Di suku Mentawai, Sumatera Barat, tradisinya ada tato tubuh. Kearifan lokalnya ada arat sabulungan atau kepercayaan pada roh alam. Rumah adatnya namanya Uma. Suku Dayak di Kalimantan, tradisinya ada gawai Dayak atau upacara panen. Kearifan lokalnya belom bahadat atau hidup yang beradat. Rumah adatnya ada lamin dan betang. Ada banyak lagi contoh-contoh dari tradisi dan kearifan lokal serta budaya yang ada di Indonesia. Lebih lengkapnya bisa kalian baca pada buku terbitan Intan Pariwara halaman 88 sampai 97. Selanjutnya yaitu pengaruh tradisi, kearifan lokal dan budaya di berbagai bidang. Pertama, pengaruh di bidang pendidikan. Tradisi dan kearifan lokal sering menjadi dasar nilai moral dan etika dalam pendidikan. Budaya lokal juga dapat menjadi media pembelajaran khususnya dalam menanamkan identitas nasional dan karakter. Contohnya dalam penerapan kurikulum ada pelajaran muatan lokal, seperti di Jawa Barat ada bahasa Sunda, di Jawa Tengah ada bahasa Jawa, dan lain-lainnya. Ada juga kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di sekolah, di mana kebiasaan tersebut merupakan bentuk tradisi dari masyarakat yang ada di daerah khususnya di Jawa. Berikutnya ada pengaruh di bidang ekonomi. Tradisi dan kearifan lokal berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan usaha mikro berbasis budaya lokal. Contohnya ada desa wisata seperti desa Penglipuran di Bali. Ada juga pengaruh di bidang agama, di mana tradisi dan budaya sering kali berjalan beriringan dengan praktik keagamaannya, sehingga hal tersebut dapat memperkuat nilai spiritual dan sosial masyarakatnya. Contohnya ada tradisi grebek di Yogyakarta atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berikutnya pengaruh di teknologi. Kearifan lokal sering menjadi inspirasi inovasi teknologi khususnya yang berwujud, terutama dalam pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, ada desain rumah adat Omoniha dari suku Nias yang tahan gempa. Desain ini bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan rumah yang tahan akan gempa. Terakhir yaitu tindakan pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya di Indonesia. Bisa dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama lewat pendidikan, yang kedua lewat pengembangan pariwisata, yang ketiga lewat digitalisasi khususnya dalam promosi kebudayaan, dan yang terakhir lewat komunitas-komunitas budaya. Apabila keempat hal ini dilakukan, maka tradisi, kearifan lokal dan budaya di Indonesia akan tetap lestari dan maju.
Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang dipelajari lewat video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.